Halo, ketemu lagi di kuliah daring dasar-dasar perpajakan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara menghitung pajak. Materi ini saya fokuskan ke cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 ya. Masih ingat kan apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Seperti yang saya bilang tadi, materi ini dikerucutkan hanya membahas cara menghitung PPh pasal 21 saja. PPh pasal 21 ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pihak lain atas pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan yang dilakukan setiap bulan. Nah, kita overview sedikit ya tentang pajak penghasilan. Orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan BUT merupakan subjek pajak. Objek pajaknya tentu saja penghasilan. Cara hitungnya adalah tarif dikali penghasilan kena pajak. Jika si subjek pajak tidak memiliki NPWP, maka pajak terutangnya akan ditambahkan sanksi administrasi sebesar 20%. Nah, untuk pajak penghasilan orang pribadi, pengenaan tarifnya menggunakan tarif progresif ya. Ingat, tarif progresif. Contohnya nih, PT Bersahabat dengan alamat Jalan Raya Nomor 12 Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konsultasi. Perusahaan didirikan awal tahun 2010. Pada tahun 2021, perusahaan mempekerjakan pegawai tetap sebagai berikut. Pertama, Bambang. Dia merupakan direktur dengan status K2, gaji 15 juta per bulan, dan tunjangan struktural 2.500.000. Yang kedua ada Astuti, dia adalah staf dengan status K3, gaji sebulannya 9 juta, dan suaminya bekerja di BUMN. Dan yang ketiga, Tony tidak memiliki NPWP, dia merupakan pelaksana dengan status K2, gaji sebulannya 5 juta. Nah, setiap pegawai yang telah berkeluarga berhak atas tunjangan keluarga sebesar 10% dari gaji pokok sebulan. Setiap pegawai menerima sembako setiap bulannya yang jika dirupiahkan senilai 1 juta rupiah. Setiap pegawai berhak atas premi asuransi sebesar 3% dari gaji pokok sebulan yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan pegawai menanggung melalui pemotongan gaji sebesar 2% dari gaji pokok sebulan. Kemudian, setiap pegawai berhak atas iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun sebesar 300.000 sebulan dan pegawai menanggung melalui pemotongan gaji sebesar 150.000 sebulan. Terhitung bulan Oktober, gaji pegawai tetap dinaikkan 50% dari gaji bulan sebelumnya. Kemudian yang diminta adalah hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Bersahabat pada bulan April, Agustus, Oktober, dan Desember jika pada bulan Agustus perusahaan memberikan THR kepada pegawai tetap sebesar 150% dari gaji pokok sebulan. Nah, di soal ini kita akan menghitung pajak terutangnya Bambang, Astuti, dan Tony. Tapi kita tidak melaporkannya pada SPT masa atau SPT tahunan nih. Kita akan bikin bukti potong 1721A1 yang akan menjadi acuan Bambang, Astuti, dan Tony untuk melaporkan SPT tahunannya. Bukti potong 1721A1 ini dibuat oleh PT Bersahabat. Nah, kita analisis dulu ya kasusnya. Di sini ada 4 subjek pajak. Ada PT Bersahabat, Bambang, Astuti, dan Tony. Nah, dari keempat subjek pajak ini, yang termasuk pemotong penghasilan adalah PT Bersahabat. Hal ini diatur pada Perdirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 1A yang berbunyi, pemotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 meliputi pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan atau cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. Sedangkan yang menjadi penerima penghasilan yang dipotong pada soal ini adalah Bambang, Astuti, dan Tony. Hal ini sesuai dengan Perdirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 3 huruf A yang berbunyi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau 26 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai. Nah, masih ingat kan PTKP per tahun yang udah saya singgung juga di materi pertemuan minggu lalu? PTKP ini kalian wajib hafal luar kepala ya. Nah, pada soal tadi juga ada informasi tambahan mengenai objek pajak penghasilannya. Yang menjadi objek pajak berdasarkan informasi tambahan adalah penerimaan tunjangan keluarga sebesar 10% dari gaji pokok sebulan. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak adalah sembako yang diterima setiap bulannya. Ingat ya, sembako yang diterima berupa barang maka tidak bisa dijadikan sebagai objek pajak.
Kemudian, informasi tambahan lainnya adalah setiap pegawai berhak atas premi asuransi sebesar 3% dari gaji pokok sebulan yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan pegawai menanggung melalui pemotongan gaji sebesar 2% dari gaji pokok sebulan. Nah, di sini kan ada dua kondisi nih. Pegawai menerima premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, serta pegawai menanggung melalui pemotongan gaji. Nah, kedua kondisi ini ternyata beda perlakuan nih di perhitungan pajaknya. Kalau premi asuransinya dibayarkan perusahaan, maka akan menambah penghasilan bruto si pegawai. Sedangkan, kalau premi asuransinya dibayar sendiri sama si pegawainya, maka tidak berpengaruh ke perhitungan PPh pasal 21. Kemudian ada informasi tambahan terkait iuran pensiun. Di soal ini katanya setiap pegawai berhak atas iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun sebesar 300.000 sebulan dan pegawai menanggung melalui pemotongan gaji 150.000 sebulan. Nah, kondisi ini berlawanan sama si premi asuransi tadi. Kalau iuran pensiunnya dibayarin perusahaan, maka tidak berpengaruh pada PPh pasal 21, tapi kalau misalnya iuran pensiunnya dibayar sendiri alias ditanggung sendiri sama pegawainya, maka akan mengurangi penghasilan bruto. Sekarang kita lihat perhitungannya yuk. Pertama, kita hitung dulu PPh terutang untuk bulan April. Ini soal tadi ya guys, tapi kita fokuskan ke penerimanya si Bambang. Bambang adalah seorang direktur dengan status kawin dengan 2 tanggungan. Loh, tahu dari mana nih? Kodenya kan K2 ya. Kalau tidak kawin tanggungannya 1, berarti kodenya TK1. Balik lagi ke si Bambang ya, gajinya 15 juta per bulan dengan tunjangan struktural 2.500.000. Nah, berikut perhitungan pajak terutang si Bambang. Pertama, kita hitung dulu berapa penghasilan brutonya. Gaji pokoknya kan 15 juta, tunjangan strukturalnya 2,5 juta, tunjangan keluarga 10% dari 15 juta, makanya 1,5 juta. Premi asuransinya yang menambahkan penghasilan bruto adalah premi yang dibayarin perusahaan yaitu 3% dari gaji pokok, yaitu 450.000. Maka jumlah penghasilan bruto si Bambang adalah 19.450.000. Kemudian ada lagi pengurang penghasilan si Bambang. Pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini pasti muncul kalau pekerjaannya adalah pegawai. Biaya jabatan itu diperoleh dari 5% dikali penghasilan bruto. Tapi, biaya jabatan itu ada batas maksimalnya loh. Maksimalnya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun ya. Kemudian di pengurang penghasilan ada iuran pensiun. Nah, iuran pensiun yang ditanggung sendiri oleh pegawai akan mengurangi penghasilannya. Di soal ini, iuran pensiunnya 150.000, maka jumlah pengurang penghasilannya adalah 650.000. Dengan demikian, penghasilan netonya adalah 18.800.000. Sebelum kita masuk ke PTKP, kita setahunkan dulu ya penghasilan netonya. Penghasilan neto setahun adalah Rp225.600.000. Nah, setelah diperoleh penghasilan neto setahun, kita kurangi sama PTKP-nya ya. Bambang tadi kan K2 ya, berarti PTKP-nya adalah untuk diri sendiri, status kawin, dan 2 tanggungan. Maka total PTKP-nya adalah Rp65.500.000, sehingga PKP si Bambang adalah Rp158.100.000 yang diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Setelah dapat PKP, kita hitung nih berapa pajak terutang Bambang. Karena PKP-nya lebih dari 60 juta, maka tarifnya ada 2 lapis, 5% dan 15%. Lapisan pertama tarifnya 5% dikali 60 juta, diperolehlah Rp3 juta. Dan lapisan kedua 15% dikali sisa PKP yang udah dikurangin sama lapisan pertama, yaitu Rp99.100.000. Maka jumlah PPh 21 terutang Bambang adalah Rp17.715.000. Maka jumlah PPh 21 terutang Bambang adalah Rp17.715.000. Jangan syok ya, karena 17 juta itu adalah jumlah setahun. Untuk menghitung PPh 21 terutang bulan April tinggal dibagi 12 aja ya. Nah, sekarang kita hitung si Astuti. Astuti bekerja sebagai staf dengan status kawin dan tanggungannya 3 orang, dengan gaji sebulan 9 juta dan suaminya kerja di BUMN. Informasi tambahannya sama seperti Bambang tadi. Nah, nggak ada perbedaan signifikan sih sama si Bambang tadi, yang beda tentu aja gaji pokoknya. Sehingga ini juga akan berpengaruh ke nominal tunjangan keluarga dan premi asuransi yang diterima Astuti. Sehingga diperolehlah penghasilan netonya Astuti Rp9.520.000 dan kalau disetahunkan adalah Rp114.240.000.
Kemudian kita hitung PTKP-nya Astuti. Meskipun Astuti K3, tapi karena dia perempuan, maka PTKP yang dihitung hanya untuk diri sendiri. Maka PKP Astuti adalah Rp60.240.000. Karena PKP-nya lebih dari 60 juta, maka Astuti juga kena tarif 2 lapis. Sehingga jumlah PPh 21 terutang Astuti sebesar Rp3.036.000 dan PPh 21 terutangnya di bulan April adalah Rp253.000. Kemudian si Tony nih, Tony nggak punya NPWP dan jabatannya adalah pelaksana dengan status K2 dengan gaji sebulan 5 juta. Nah, sama kayak Bambang dan Astuti tadi, yang beda di sini salah satunya adalah gaji pokok si Tony yaitu 5 juta. Nah, karena gajinya 5 juta, maka biaya jabatannya bisa di bawah angka maksimal. Kita perolehlah biaya jabatannya 5% dikali 5.650.000 yaitu 282.500. Sehingga penghasilan netonya Tony adalah 5.217.500 dan penghasilan neto setahunnya 62.610.000. Nah, karena Tony statusnya K2, maka total PTKP-nya sebesar 67.500.000. Karena penghasilan neto setahun Tony lebih kecil dari PTKP-nya, maka PKP Tony tidak ada. Begitu juga dengan penghitungan pajaknya, sehingga PPh 21 terutang Tony bulan April adalah nihil. Nah, jika kita lihat secara keseluruhan, berikut adalah penghitungan PHP terutang bulan April untuk Bambang, Astuti, dan Tony tanpa terpotong-potong karena terhalang slide ya guys. Nah, berikutnya kita hitung PPh terutang bulan Agustus. Yang beda dari bulan Agustus ini guys, si Bambang, Astuti, dan Tony menerima THR sebesar 150% dari gaji pokok sebulan. Informasi lainnya sama seperti penghitungan bulan April ya. Kalian tahu nggak bedanya penghitungan bulan April dan Agustus? Nah, karena mereka memperoleh THR sebesar 150% dari gaji pokok, maka untuk mempermudah kita menghitungnya, kita langsung setahunkan penghasilannya ya. Gaji pokok setahunnya 180 juta, tunjangan strukturalnya 30 juta, tunjangan keluarga 18 juta, premi asuransi 5,4 juta, dan THR-nya 22.500.000 yang diperoleh dari 150% dikali 15 juta rupiah. Maka jumlah penghasilan brutonya adalah Rp255.900.000. Kemudian untuk pengurang penghasilan masih ingat kan biaya jabatan maksimalnya 6 juta setahun, iuran pensiunnya pun juga disetahunkan, sehingga penghasilan netonya adalah Rp248.100.000. Untuk PTKP, karena tidak ada perubahan jumlah status atau tanggungan, maka sama dengan yang tadi ya. Nah, PKP-nya menjadi Rp180.600.000. Maka PPh pasal 21 terutangnya juga 2 lapis. Lapisan pertama 3 juta, sedangkan lapisan kedua Rp18.090.000. Maka PPh 21 terutang atas gaji pokok dan THR adalah Rp21.090.000. Kan di PPh 21 bulan April kita juga udah hitung berapa PPh 21 terutangnya. Untuk kasus bulan Agustus ini yang berubah cuma adanya THR. Maka PPh 21 atas gaji pokok bulan Agustus sama dengan PPh 21 bulan April. Dengan demikian kita bisa memperoleh PPh 21 atas THR yaitu selisih antara total PPh terutang berdasarkan lapisan tarif dan PPh 21 bulan April sehingga diperoleh PPh 21 atas THR-nya Rp3.375.000. Kemudian case-nya Astuti. Astuti juga memperoleh THR sebesar 150% dari gaji pokok. Perhitungannya hampir sama dengan si Bambang tadi ya, yang bedain cuma nominalnya aja. Berdasarkan penghasilan itu, maka diperoleh penghasilan netonya sebesar Rp127.740.000. Nah, untuk PTKP, karena tidak ada perubahan jumlah status atas tanggungan, maka sama dengan yang tadi ya. Nah, PKP-nya menjadi Rp73.740.000. Maka PPh pasal 21 terutangnya juga 2 lapis. Lapisan pertama 3 juta, sedangkan lapisan kedua Rp2.061.000. Maka PPh 21 terutang atas gaji pokok dan THR adalah Rp5.061.000. Dengan demikian, kita bisa memperoleh PPh 21 atas THR yaitu selisih antara total PPh terutang berdasarkan lapisan tarif dan PPh 21 bulan April yaitu sebesar Rp2.025.000. Nah, sekarang giliran si Tony nih. Perhitungannya tentu aja sama dengan Bambang dan Astuti, diperolehlah penghasilan neto Rp69.735.000. Untuk PTKP, karena tidak ada perubahan jumlah status atau tanggungan, maka sama dengan yang tadi ya. Nah, PKP-nya menjadi Rp2.235.000 dari yang sebelumnya nihil. Maka PPh pasal 21 terutangnya hanya 1 lapis yaitu Rp111.750.
Karena Tony nggak punya NPWP, maka PPh terutang Tony menjadi 134.100. Bikin NPWP sih Ton, biar bayar pajaknya nggak kemahalan. Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh PPh 21 atas THR yaitu Rp134.100. Nah, sekarang kita hitung PPh pasal 21 bulan Oktober. Yang beda dari soal-soal sebelumnya adalah di bulan Oktober karyawan memperoleh kenaikan gaji. Pertama, kita hitung si Bambang dulu ya. Kenaikan gajinya 50%, berarti per bulan Oktober gajinya 22.500.000. Nah, berdasarkan penghitungan penghasilan setelah Bambang memperoleh kenaikan gaji, penghasilan netonya menjadi 27.275.000 atau kalau disetahunkan menjadi 327.300.000. Setelah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, maka diperoleh PKP sebesar 259.800.000. Maka PPh pasal 21 terutangnya juga dua lapis. Lapisan pertama 3 juta, sedangkan lapisan kedua Rp29.970.000. Maka PPh 21 terutangnya adalah Rp32.970.000. Maka PPh 21 terutang bulan Oktober adalah Rp2.747.500. Berikutnya Astuti. Astuti juga mendapat kenaikan gaji sebesar 50%. Maka gaji Astuti sekarang adalah Rp13.500.000. Nah, berdasarkan penghitungan penghasilan bruto dan pengurang penghasilan, diperolehlah penghasilan neto Astuti sebesar Rp14.605.000 yang kalau disetahunkan menjadi Rp175.260.000. Berikutnya, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP. Diperolehlah PKP Astuti sebesar Rp121.260.000. Maka PPh pasal 21 terutangnya juga dua lapis. Lapisan pertama 3 juta, sedangkan lapisan kedua Rp9.189.000. Maka PPh 21 terutangnya adalah sebesar Rp12.189.000. Untuk memperoleh PPh 21 bulan Oktober tinggal dibagi 12 aja ya guys. Sehingga PPh terutangnya menjadi sebesar Rp1.015.750. Yang terakhir Tony, karena kenaikan gaji Tony menjadi Rp7.500.000. Nah, berdasarkan penghitungan penghasilan bruto dan pengurang penghasilan, diperolehlah penghasilan neto Tony sebesar Rp7.901.250 yang kalau disetahunkan menjadi Rp94.815.000. Berikut penghasilan neto dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP. Diperolehlah PKP Tony sebesar Rp27.315.000. Maka PPh 21 terutangnya adalah sebesar Rp1.365.750. Karena nggak punya NPWP, maka jadi Rp1.638.900. Dan kalau dihitung per bulannya, PPh 21 terutang Oktober Tony adalah Rp136.575. Next, PPh pasal 21 bulan Desember. Sebenarnya nggak ada informasi tambahan sih untuk bulan Desember ini, tapi tugas kita adalah menghitung penghasilan setahun. Nah, apa aja yang terjadi selama tahun 2021 dihitung di sini. Ada pembagian THR di bulan Agustus, ada kenaikan gaji di bulan Oktober. Nah, semua informasi itu dihitung di bulan Desember ini ya. Nah, ini adalah informasi penghasilan Bambang selama 1 tahun. Untuk menghitung PPh bulan Desember ini supaya gampang kita setahunkan dari awal ya. Nah, inilah penghasilan Bambang setahun. Gaji pokoknya selama 9 bulan dikali 15 juta dan 3 bulan dikali Rp22.500.000. Nah, kalau di total penghasilan brutonya Rp281.325.000 dan jumlah pengurang penghasilannya 7,8 juta. Sehingga diperolehlah penghasilan netonya Rp273.525.000. Nah, setelah itu kita hitung PTKP dan PKP-nya. Berdasarkan PTKP Bambang, diperolehlah PKP-nya sebesar Rp206.025.000. Maka PPh pasal 21 terutangnya juga dua lapis. Lapisan pertama 3 juta, sedangkan lapisan kedua Rp21.903.750. Maka PPh 21 terutang adalah sebesar Rp24.903.750. Nah, karena udah dapat nih jumlah PPh 21 terutang setahunnya, sekarang tugas kita adalah menghitung PPh bulan Desember. Caranya agak beda nih guys dengan cara-cara sebelumnya. Berdasarkan informasi soal, dari bulan Januari sampai Juli PPh terutangnya sama ya guys. Angka yang kita gunakan adalah PPh terutang bulan April yaitu sebesar Rp1.476.250. Nah, di bulan Agustus ada pemberian THR kan, maka PPh terutangnya adalah Rp4.851.250. Nah, mungkin pada protes nih.
Angka yang kita hitung tadi di bulan Agustus adalah 3.375.000, bukan 4,8 juta itu. Iya guys, yang 3 jutaan itu adalah PPh terutang atas THR. Maka PPh terutang atas gaji pokok dan THR itu adalah penjumlahan antara PPh terutang gaji pokok yang informasinya kita peroleh di bulan April dan kita jumlahkan dengan PPh terutang atas THR ya. Nah, untuk bulan September PPh terutangnya sama dengan bulan Januari sampai Juli ya guys, karena tidak ada informasi tambahan. Bulan Oktober dan November, karena kenaikan gaji di bulan Oktober, PPh terutangnya menjadi Rp2.747.500. Nah, kita jumlahin tuh PPh terutang Januari sampai November. Totalnya kita kurangi dengan PPh pasal 21 terutang setahun. Maka diperoleh PPh terutang Desember yaitu Rp2.747.500. Nah, berikutnya Astuti. Overall sama dengan si Bambang tadi, yang beda tentu aja penghasilannya dan PTKP-nya. Cara menghitungnya juga sama. Kita langsung lompat ke menghitung PPh terutang bulan Desember ya. Prinsipnya sama dengan si Bambang tadi. PPh terutang Januari sampai Juli dan September sama nih Rp253.000. Sedangkan di bulan Agustus karena ada THR menjadi Rp2.278.000. Di bulan Oktober dan November karena kenaikan gaji maka PPh terutangnya menjadi Rp1.015.750. Nah, kita jumlahin tuh PPh terutang Januari sampai November. Totalnya kita kurangi dengan PPh 21 setahun. Maka diperoleh PPh terutang Desember yaitu Rp1.015.750. Sekarang si Tony nih, overall sama juga dengan si Bambang dan Astuti tadi. Yang beda tentu aja penghasilannya dan PTKP-nya. Cara menghitungnya juga sama. Prinsipnya sama dengan si Bambang dan Astuti tadi. PPh terutang Januari sampai Juli dan September sama nih yaitu nihil. Sedangkan di bulan Agustus karena ada THR menjadi Rp134.100. Di bulan Oktober dan November karena kenaikan gaji maka PPh terutangnya menjadi Rp136.575. Nah, kita jumlahin tuh PPh terutang Januari sampai November. Totalnya kita kurangi dengan PPh 21 setahun. Maka diperoleh PPh terutang Desember yaitu Rp209.925. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang materi cara menghitung pajak, khususnya PPh pasal 21 ya. Semoga bermanfaat. Bye!